Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada keunikan tersendiri untuk Anthurium sirih ya. Jenis sirih yang berdaun jumbo ini, yang masuknya ke kelas Anthurium. Setelah potong bonggol, untuk perbanyakan, dia sangat menghasilkan banyak sekali tunas-tunas baru dari potongan bonggol itu sendiri. Artinya dari satu bonggol panjang saya potong menjadi beberapa bagian, yaitu 3 bagian, dan ketiga-tiganya itu menghasilkan tunas yang cukup banyak ya. Hampir dari setiap bagian itu menghasilkan 3 tunas. Dan kemudian dari potongan bagian atas atau indukannya yang seperti ini, ternyata dia pun menghasilkan tunas baru juga dari bagian bawah. Nah, ini daun dari tunas baru yang keluar dari pinggir bagian bonggol utama. Namun untuk tanaman induk ini ternyata tidak pupus ya, atau tidak mati, jadi masih mengeluarkan bahan pucuk baru untuk tanaman indukannya. Biasanya untuk Anthurium yang berjenis lain, setelah keluar tunas seperti ini dari indukan, dari pinggir, biasanya ke bagian atas ini dia akan pupus atau mati, artinya tidak mengeluarkan pucuk kembali. Dan untuk Anthurium sirih itu sendiri ternyata tidak berlaku hal yang seperti itu. Oke, di sini akan saya tunjukkan satu persatu dari 4 buah pot yang semuanya berisi tanaman Anthurium sirih ini. Dari bonggolan utama, potongan bonggol, dan kemudian bagian atas dari potongan bonggol Anthurium sirih itu sendiri. Nah, ini untuk potongan pertama yang sedikit kurang tepat pada potongan. Sini tumbuh satu tunas yang udah mengeluarkan satu daun. Kemudian ini juga udah mengeluarkan tunas, namun ini sangat mepet sekali dengan potongan ya. Disinilah potongan secara sembarang itu menghasilkan seperti ini. Artinya tanaman ini bisa tumbuh dengan tidak utuh dulu ya. Artinya satu daun ini bisa nantinya robek atau sebelah, dan kemudian baru akan tumbuh kembali daun-daun berikutnya yang utuh seperti ini. Ini bonggolan pertama mengeluarkan 2 tunas seperti ini. Nanti akan kita pisahkan setelah membawa akar masing-masing ya. Untuk pemisahan sendiri biasanya dia satu persatu ya. Artinya dari satu yang udah tumbuh duluan seperti ini, biasanya dia duluan untuk dipisahkan, kemudian baru akan mengangkat tunas berikutnya untuk berkembang biak atau tumbuh ke arah yang lebih besar. Oke, seperti itu menurut gambarannya ya. Nah, ini untuk potongan bonggol yang kedua, yang juga satu daun masih tumbuh untuk pada bagian tunas bagian atas ya. Jadi di sini untuk bonggol kedua ini tumbuh 3 tunas ya. Ini satu tunas sudah mengeluarkan daun, dan satu sama seperti tadi, dan sampingnya pada bagian bawah tumbuh tunas ini satu, dan pada bagian sini satu. Jadi untuk bonggol yang kedua ini tumbuh 3 tunas, artinya 3 calon tanaman baru yang nantinya akan dipisah-pisahkan sesuai dengan seperti tadi yang sudah saya terangkan. Jadi untuk pertumbuhan sendiri biasanya dia ada satu yang tumbuh lebih cepat ya, untuk kemudian dipotong, dan lalu tunas yang berikutnya menyusul, kemudian akan tumbuh juga pertumbuhan yang lebih besar, dan itu yang akan dipotong kemudian. Dan terakhir mungkin yang paling bawah yang akan terakhir untuk tidak dipotong lagi, artinya dia tinggal satu untuk pada bagian bawah, tentunya tidak akan dipotong kembali ya. Artinya untuk 3 tunas seperti ini kita akan bisa memotong 3 bagian dan mempunyai 3 bagian pohon baru atau tanaman baru dari pemotongan bonggol utama. Nah, ini potongan yang ketiga, potongan yang saya rasa lebih sempurna dari potongan sebelumnya. Jadi di sini sudah dari ketiga tunas seperti tadi sudah tumbuh masing-masing satu daun, dan perbedaannya hanya, nah ini yang paling pertama, jadi bentuk daun sudah mulai agak tua dan akan
mendorong pucuk baru untuk tumbuh di daun berikutnya. Kemudian ini yang nomor 2 sedikit agak lebih muda dari daun pertama. Ini tunas yang keduanya seperti ini, dan ini yang paling kecil adalah tunas yang paling bawah, yang nomor 3. Tapi di sini mungkin tidak terlihat kamera ya. Di sini ada sekitar 4 ya. Ini 1, 2, 3, dan ini ya. Nah ini nih, bagian ini 1 nih yang belum terdorong ya, artinya masih sangat kecil sekali pada bagian sini. Oke, sebutlah ini 3 bagian dulu. Nah ini saya rasa ini potongan yang paling sempurna ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi masing-masing tunas sudah mengeluarkan daun 1 semua. Oke, kita lanjut ke bagian potongan bagian atas, yaitu bagian pohon utama. Nah ini adalah tanaman induknya. Jadi dari tanaman induknya atau bagian atas tanaman Anthurium syri yang udah saya potong pada bagian bawahnya, tumbuh kembali tunas seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari, oke, kamera bisa diperjelas, dilihat dari dekat. Nah ini bagian atas, bagian pucuk dari Anthurium syri, dan alhamdulillah ini udah mau tumbuh kembali pucuk baru, walaupun tanaman tersebut sudah saya potong dan kemudian menghasilkan tunas-tunas baru pada pinggirnya seperti ini. Ini sekitar 3 tunas, 1, 2, dan ini 3 yang udah mengeluarkan daun 1 seperti ini. Masih muda ya, masih cukup muda sekali. Dan inilah kelebihan dari Anthurium syri. Jadi untuk potongan bonggol bagian bawah yang udah saya potong-potong menjadi 3 bagian tadi, bisa tumbuh tunas yang banyak. Juga dari tanaman utamanya juga tumbuh tunas seperti ini, yang biasanya kalau tumbuh tunas seperti ini pada bagian pucuk ini pupus, artinya terjadi pembusukan karena tidak terdorongnya nutrisi dari bawah ini, dan nutrisinya terdorong untuk tanaman-tanaman baru atau tunas-tunas baru yang ini. Dan ini ternyata tidak terjadi di Anthurium syri. Artinya tunas di sini pucuk akan kembali tumbuh seperti ini ya, tidak busuk. Nah akarnya udah mau aktif kembali dari bagian atas. Dan ini kelebihannya, kita mempunyai tanaman baru pada bagian potongan atas, sekitar 3 mata tunas yang insya Allah akan tumbuh semua menjadi 3 bagian pohon baru. Nah untuk dari biji, saya belum bisa menggenerasikan tanaman Anthurium ini dari biji karena penyerbukannya selalu gagal. Ini adalah pemanggar yang sudah sekian kalinya, namun ini masih bertahan 2 manggar. Yang sebelumnya emang penyerbukannya selalu gagal dan belum bisa menghasilkan biji. Saya sendiri belum akhirnya menelisik artinya kenapa ya kegagalan ini selalu terjadi. Yang saya pikir emang dari manggar ini semuanya menghasilkan serbuk, artinya tidak ada nektar untuk perkembangbiakan atau penyerbukan. Yang penyerbukan itu sendiri harusnya terjadi ketika serbuk sari ini menempel pada nektar pada bagian bawah biasanya. Nah, biasanya seperti itu baru akan tumbuh calon-calon biji. Dan ternyata ini adalah semuanya berbentuk dari pertama ya, manggar pertama ini mengeluarkan hanya serbuk sari saja, sedangkan nektarnya tidak ada. Nah, teman-teman bisa lihat di sini serbuk sari yang agak sedikit masih menempel di sini. Ini udah cukup siang, jadi udah agak hilang ya. Nah ini bagian-bagian putih ini adalah serbuk sari yang seharusnya di sini adalah nektar di atas serbuk sari, kemudian dia bisa penyerbukan, itu yang akan menghasilkan biji. Ternyata ini belum ya, dan mungkin saja bisa nanti terjadi, namun saya masih menunggu. Jadi saya belum bisa menggenerasikan dari tanaman Anthurium syri ini secara perkembangbiakan dari biji.
hanya bisa baru perkembangbiakan dari secara potong bonggol pada bagian batang bawah. Nah, itulah sedikit keunikan dari Anthurium siri yang saya punya setelah dipotong. Jadi seperti itu kelakuannya dari Anthurium siri yang saya miliki. Jadi kalau ada keunikan-keunikan lain yang teman-teman bakal tunas punya sirih di rumah, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan jangan lupa tetap yang belum subscribe silahkan subscribe agar menunjang channel Bakat Tunas ini untuk lebih maju. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang Anthurium sirih dan keunikannya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.